Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anjeli Gita Ayunda dengan NPM 24610091. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Febrianto SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara mengenai usaha stand yang berjudul Menyajikan Kenangan dalam Setiap Hidangan. Video ini akan saya jelaskan mulai dari latar belakang usaha, analisis usaha, modal usaha, harga jual produk, keuntungan usaha, sampai dengan strategi pengembangan usaha. Nama usaha atau stand yang digunakan dalam menyajikan kenangan dalam setiap hidangan. Nama ini dipilih karena memiliki makna yang unik dan tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tapi juga pada pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Kata menyajikan menggambarkan proses memberikan sesuatu kepada pelanggan yang penuh perhatian. Sedangkan kata kenangan menunjukkan bahwa setiap produk yang dibelikan diharapkan dapat meninggalkan kesan dan berharga. Sementara itu, frasa dalam setiap hidangan menegaskan bahwa produk utama seperti makanan dan minuman dibuat dengan tujuan memberikan kepuasan sekaligus pengalaman yang berkesan bagi pelanggan. Nah, yang kedua itu ada jenis produk yang dijual. Produk yang dijual ini terdiri dari brownies original, brownies keju, brownies almond, lemon tea, gelang manik-manik, gantungan kunci, dan juga gelang jam tangan manik-manik. Yang ketiga itu ada target konsumen. Target konsumen usaha ini cukup luas, yaitu ada mahasiswa, pelajar, masyarakat sekitar, anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya yaitu analisis modal usaha. Nah, sumber modal usaha yang ini berasal dari dana pribadi anggota kelompok atau patungan. Yang kedua, besaran modal awal. Modal awal yang digunakan sebesar Rp800.000. Yang ketiga adalah modal usaha. Modal tersebut itu digunakan untuk membeli bahan baku seperti telur, gula, mentega, susu, coklat, keju, almond, manik-manik, tali popcorn, kawat bulu, rantai biji, dan lot klip kait. Dan juga membeli perlengkapan usaha dan membeli kemasan produk seperti cup, plastik klip hologram, plastik kresek, dan mika, dan juga kebutuhan operasional yang lainnya. Menurut saya, penggunaan modal usaha ini sudah cukup baik karena dibagi dengan sesuai kebutuhan produk yang dijual. Selanjutnya adalah analisis harga pokok dan harga jual. Dalam penentuan harga produk ini, brownies original dijual dengan harga Rp10.000, brownies keju Rp12.000, brownies almond Rp15.000, gantungan kunci Rp5.000, gelang manik-manik Rp15.000, gelang jam tangan manik-manik Rp35.000, dan juga lemon tea Rp5.000. Total pengeluarannya Rp375.000. Adalah analisis arus kas sederhana. Total pemasukan di tanggal 20 Mei 2026 yaitu Rp735.000. Nah, dalam penghitungan laba, Rp735.000 dikurangi Rp375.000 yang hasilnya adalah Rp360.000. Jadi, laba di tanggal 20 Mei 2026 mendapatkan Rp360.000. Nah, pada tanggal 21 Mei 2026, total pemasukannya di tanggal 21 Mei 2026 yaitu Rp895.000. Jadi total pengeluarannya adalah Rp475.000. Hitungan perlabanya Rp895.000 dikurangi Rp475.000 yang hasilnya adalah Rp420.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penjualan pada hari kedua mengalami peningkatan dibandingkan dari hari pertama.
Ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang untuk berkembang dan cukup diminati konsumen. Selanjutnya adalah analisis break-even point. Break-even point atau BEP adalah titik di mana usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Usaha harus menjual minimal 32 produk atau memperoleh pendapatan modal 443.424 agar bisa mencapai titik balik modal. Selanjutnya adalah analisis pengelolaan keuangan. Yang pertama, cara pengelolaan keuntungan usaha. Pengelola keuangan usaha ini sudah dilakukan dengan cukup baik, walaupun masih bersifat sederhana. Bisa kita lihat dari adanya perencanaan keuangan di awal, di mana pemilik usaha ini telah menentukan modal serta mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku, kemasan, dan biaya operasional agar kegiatan usaha ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, kendala usaha. Dalam menjalankan usaha tertentu, ada beberapa kendala yang dihadapi seperti harga bahan baku yang sering naik turun, modal usaha yang masih terbatas, pemasukan yang tidak selalu stabil, persaingan usaha yang cukup banyak. Kendala tersebut dapat mengaruhi keuntungan usaha apabila tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Untuk mengembangkan usaha, ada beberapa strategi yang dilakukan, yaitu melakukan promosi melalui media sosial, menjaga kualitas rasa produk, membuat penampilan produk lebih menarik, menambah variasi menu dan produk, memberikan promo atau diskon, serta memperluas penjualan secara online. Jadi, kesimpulan dari hasil analisis ini adalah usaha menyajikan kenangan dalam setiap hidangan, memiliki konsep yang menarik, dan peluang usaha yang cukup baik. Pengelolaan keuangan usaha ini juga sudah cukup baik karena sudah melakukan pencatatan modal, pemasukan, pengeluaran, hingga perhitungan laba dan BEP. Walaupun masih ada beberapa kendala, usaha ini tetap memiliki peluang berkembang jika terus melakukan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.